Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dari program studi manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 201060108. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang iman, ilmu, dan amal. Yang pertama yaitu iman. Iman secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu. Ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang artinya Allah Maha memiliki ilmu pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Ilmu yang menjadikan manusia lebih istimewa daripada makhluk lainnya. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi atau memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang beriman. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga,
yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurkolis Masjid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh. Ini seolah menengahi antara iman dan amal. Keutamaan ilmu. 1. Ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. 2. Ilmu adalah warisan para nabi. 3. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. 4. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. 5. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. 6. Yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. 7. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, 1. Ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. 3. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini dalil tegas diwajibkan menuntut ilmu. 5. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan dari Muawiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. 6. Yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang makna amalan. Ragib Al-Asfahani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal bermakna
Suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan salihat, kalau dari segi yang buruk digandengkan dengan su'u atau sayiat. Dalam Quran surat Al-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengajarkan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin dari saya hanya itu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.